Rantau angkat kerusi ini begitu tinggi. Angkat kerusi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min 'ibadika as-salihin wal muttaqin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bikitabihi fid darain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ba'du qala, janganlah salahkan dia jika permohonanmu lambat diterima, dan janganlah jemu meminta kerana sebenarnya jika kamu tidak untung maka kamu pun tidak juga rugi. Jika permintaan kamu tidak diterima di dunia ini, maka Allah akan memberinya di akhirat kelak. Ada satu hadis Nabi yang menyatakan bahawa di hari kebangkitan kelak, hamba-hamba Allah akan dapati dalam bukunya tentang perbuatan-perbuatan hamba-hambanya, bahawa ada perbuatan yang baik yang hamba itu tidak tahu. Maka dia akan diberitahu bahawa ini adalah pertukaran untuk doanya dalam dunia ini yang telah tidak ditakdirkan untuk diterima. Dengan demikian, sekurang-kurangnya si hamba itu hendaklah selalu ingat kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya dan bertauhid kepadanya sambil kamu memohon kepadanya. Jangan kamu meminta kepada orang lain, mintalah kepada Allah. Oleh yang demikian, siang dan malam, sihat atau sakit, di waktu perang atau waktu aman, waktu senang atau waktu susah, kamu adalah berada dalam salah satu dari dua keadaan ini. Pertama, sama ada tidak bermohon dan tetap berpuas hati dan rela dan menyerah kepada lakuan Allah, seperti mayat yang sedang dimandikan, atau seperti bayi di pangkuan ibunya, atau seperti bola di kaki pemain bola. Orang yang seperti ini menurut sahaja dengan rela apa yang ditakdirkan Tuhan. Jika kebaikan datang, ia bersyukur. Firman Allah yang maksudnya, dan yakni ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah yakni nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari yakni nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jika malapetaka yang datang maka ia bersabar dan redha dengan pertolongan daya upaya dari Allah juga, dan keteguhan hati dan rahmat dari Allah juga. Seperti firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Ayat 153 surah 2. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Lain-lain perkataan, dia berserta dengan orang-orang yang sabar dengan kurniaannya seperti pertolongan dan kekuatan. Seperti katanya, jika kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu dan memperteguhkan pendirian kamu. Apabila kamu telah menolong Allah dengan menumpaskan hawa nafsu kamu dan dengan tidak menyalahkan dia dan dengan menghindarkan diri dari tidak rela terhadap lakuannya kepada kamu,
dan kamu menjadi musuh kepada diri kamu sendiri kerana Allah, bersedia memancungnya dengan pedang apabila ia tergerak hendak kufur atau syirik, dan kamu penggal kepalanya dengan kesabaran dan bersesuaian dengan Allah, dan juga kamu rela dengan lakuannya dan janji-janjinya, maka jika kamu berbuat demikian, Allah akan menjadi penolong kamu. Firman Allah yang maksudnya lebih kurang, dan berilah kabar baik kepada orang-orang yang sabar. Apabila bencana menimpa mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami ini kepunyaan Allah dan kepadanya kami kembali. Inilah mereka yang mendapat limpahan rahmat dari Allah, dan merekalah pengikut-pengikut dalam jalan yang benar. Okey, kita sambung lagi kajian kita, syarahan yang ke-34. Nah, kemarin kita berbincang berkaitan dengan kita sambung berkaitan dengan ta'alluq kepada Allah itu kan. Kita bincang kemarin. Sehingga tuntutan ke atas kita sangat jelas, yaitu redha, sabar dan berpegang teguh kepada Tuhan yang Maha Tahu dalam hal-hal yang kita mau, tapi kita tidak tahu manfaat mudaratnya. Ya? Hal-hal yang kita mungkin suka, mungkin tidak suka. Nah, di sana ada banyak perkara yang kita tidak tahu sama ada mudarat atau manfaat. Nah, justru bagi membetulkan rasa dan perasaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pemilik, pentadbir itu, maka kita dituntut atau kita diajar supaya sentiasa redha, sabar dan berpegang teguh kepada Tuhan yang Maha Tahu itu. Nah, kita diajar begitu secara kesimpulan. Dan apa yang disebutkan tadi, sentiasa redha, sabar dan berpegang teguh kepada Tuhan yang Maha Tahu itu tidak bertentangan langsung dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quran, dan dengan sunnah baginda Nabi SAW. Jelas sudah. Dan selanjutnya kita telah berbincang berkaitan dengan doa, berkaitan dengan minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua dalil Al-Quran yang telah kita bacakan, mudah-mudahan menjadi mudah-mudahan menjadi pelajaran kepada kita untuk kita memahami ada dua keadaan. Satu keadaan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diubah, bertakluk kepada masa. Satu keadaan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang boleh berubah, bertakluk kepada ikhtiar. Nah, dua itu kita bincang dalam qada dan qadar. Ya kan? Bincang sudah, kemarin pun sebut sudah. Nah, satu keadaan kita tidak tahu, Allah Subhanahu wa taala menetapkannya. Apa yang akan jadi besok pun kita tidak tahu, kan Fas? Kan? Tiba-tiba besok berak tidak boleh. Betul kan? Kita contohkan saja, kita tidak tahu. Nah, kalau kita tahu besok berak tidak boleh, ini hari kita makan apa ya? Makan julap saja. Ya. Nah, kita tidak tahu. Justru apabila kita tidak tahu, nah yang terjadi itu spontan. Ya kan? Dan lagi satu keadaan yang itu tertakluk apa ya? Takluk dengan, kita sebut apa itu tadi?
ta'alluq dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu, lakuan Allah yang kita tidak tahu, dan satu lagi keadaan ta'alluq dengan lakuan Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu. Tidak lari makna qada, tidak lari dengan makna qadar. Untuk terkait dengan lakuan Allah yang kita tahu, nah kita diajar supaya berdoa, jangan sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan kerana apa? Kerana lakuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diajar melalui nas yang kita baca supaya mohon, berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi mohon, doa, minta kepada Allah adalah sifat ubudiyah. Nah, itu satu sisi, bahagian daripada sifat ubudiyah. Nah, sisi lain itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala kepada kita makhluk untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Nah, Allah menciptakan kita makhluk, khususnya manusia, punya keinginannya. Macam-macam keinginan ada. Ada orang yang berkeinginan menikah sampai 4. Ada orang yang berkeinginan mau tunang sudah. Ada orang yang berkeinginan macam-macam bahkan. Kau keinginan kau apa, Bas? Bashir Ahmad. Tak kenal kita kaji kenal. Belakang itu banyak, belakang jak hilang sana. Tidak mau. Okey, jadi macam-macam keinginan ada. Semua orang macam-macam keinginan ada. Nah, sebagai manusia, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT bernama manusia, nah keinginan itu menjadi tabiat, menjadi bahagian daripada tabiat. Jadi setiap orang ada keinginan. Keinginan itu tabiat semuanya. Faham tak? Nah, untuk mencapai keinginan itu, maka Allah mengizinkan kepada kita ikhtiar. Termasuk ikhtiar itu adalah doa. Jelas sudah? Okey. Jadi kalau paham itu bermakna sama ada hal yang kita tidak tahu bilang qada, dan hal yang terkait dengan ikhtiar kita bilang qadar. Nah, semua itu perlu rasa dan perasaan kita baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelaskah? Semua itu menuntut rasa dan perasaan kita baik dengan Allah. Lawan baik itu adalah buruk. Kemudian disebut sangka buruk. Kemudian disebut sangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, antara baik atau sangka baik atau buruk atau sangka buruk, nah kita mau yang mana? Gitu kan? Jika kita memilih sangka baik dengan Allah, nah itu yang terbaik. Kenapa? Kerana Allah tidak pernah menyusahkan hamba, tidak menzalimi hamba. Wa ma rabbuka bizulmin lil 'abid, dan tidaklah Tuhanmu menzalimi hamba-hambanya. Lalu kezaliman yang terjadi kebanyakannya disebabkan hamba itu sendiri, bukan Allah. Kan? Hamba itu sendiri yang jahat, akhirnya kezaliman terjadi, bala terjadi, fitnah terjadi dan sebagainya. Nah, kalau hamba itu baik saja dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memeliharanya seperti mana seorang kekasih menjaga kekasihnya. Pendengarkah? Nah, seorang kekasih menjaga kekasihnya. Nah, kita contohkan Anjung menjaga kekasihnya. Kekasihnya bilang, Bang Anjung, semalam aku tidak dapat tidur. Kenapa? Nyamuk menggigitku. Bang Anjung, nanti kelang kabut saja cari kelambu. Kan? Bang Anjung cari kelambu supaya kekasihnya tidak digigit nyamuk. Gitu kan? Kenapa? Kerana kekasih. Faham tak? Nah, Walid mau kiaskan Allah Subhanahu wa taala bila mengasihi hambanya, dan hamba yang menjadikan Allah itu kekasihnya, nanti dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebegitu. Faham tak?
Mana mungkin Nabi kita Muhammad SAW saja menghadapi kesusahan begitu begini. Sedangkan Nabi kita itu kekasih Allah, ya. Kesusahan itu yang kau nampak, karena itu tabiat manusia. Adapun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, nah itu yang berharga, itu yang mahal, kan? Karena Allah mengasihinya, maka Allah menjaganya saja. Allah memeliharanya daripada melakukan dosa, maksum bilang. Allah menjaganya daripada tipu daya musuh. Kita baca saja dalam surah Yasin ayat 9. Baca tafsirnya. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Nah, Allah menjaga Nabi kita Muhammad SAW ketika pakatan Quraisy mau membunuh baginda Nabi di Makkahul Mukarramah, ya kan? Jadi Allah menolongnya dengan apa? Dengan cara tidurkan, lenakan orang-orang yang mau tunggu di depan rumah mau membunuh Nabi SAW. Nah, orang-orang itu tidur semua. Sampai Nabi SAW mengambil segenggam pasir tabur di atas kepala mereka. Keluar saja sedar apa pasir atas kepala, rupanya tertidur. Gitu kan? Nah, hal yang sama boleh berlaku kepada semua kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, daripada bangsa manusia dan bangsa jin. Nah, ini berarti bangsa manusia boleh menjadi kekasih Allah, bangsa jin juga boleh menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Jadi bila sebut kekasih, poin besarnya adalah rasa dan perasaan. Jelas kan? Nah, kita bina rasa dan bina perasaan kita supaya ngam dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tidak ngam. Allah mau jadikan kita begini, tapi kita mau jadi begitu. Allah mau jadikan kita lelaki, kita mau jadi perempuan. Allah mau jadikan kita hero untuk agamanya. Nah, kita macam pondan saja. Mau pakai serban pun takut. Allah mau jadikan kita serikandi kan, agama sebagai apa? Sebagai watak-watak yang mengindahkan agama Allah SWT. Nah, itu Allah kasih kepada perempuan-perempuan, wanita-wanita. Nah, kamu orang tidak mau begitu, mau glamour, insta famous dan sebagainya. Nah, itu semua menyalahi, kan? Oke, dari kesimpulannya, kita didik rasa dan perasaan kita. Kita didik, kita bentuk rasa dan perasaan kita supaya dalam banyak keadaan menyenangi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bilang ngam. Dalam banyak keadaan, bahkan dalam setiap keadaan, ngam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngam artinya tiada percanggahan, bersesuaian dan tiada percanggahan, itu ngam. Dan yang dimaksudkan dengan ngam itu adalah rasa dan perasaan kita. Ya sudah. Jadi Allah mau kita berilmu, jangan jahil. Nah, belajar untuk ngam dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mau kita alim. Nah, belajar untuk ngam dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mau kita kenal syariatnya, faham syariatnya, iman, Islam dan ihsan. Nah, belajar untuk ngam dengan Allah Subhanahu wa taala, rasa dan perasaan kita itu. Gitu kan? Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kita. Nah, sekarang kita sambung lagi kata musannif. Janganlah salahkan dia, ai Allah. Janganlah salahkan dia, nah dia ai Allah. Masih lagi kita belegar di topik salahkan Allah. Kenapa? Kerana menyalahkan Allah itu menjadi tabiat orang-orang awam yang jahil. Sama ada secara sedar ataupun tidak sedar. Menjadi
sebahagian daripada percanggahan dengan Allah, dengan agama dan dengan dirinya. Sikap menyalahkan Allah, sikap marah kepada Allah, sikap tidak puas hati kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi tabiat orang-orang awam yang jahil. Nah, di sana kenapa dan mengapa kita perlu berilmu, perlu alim, maksudnya begitu. Kan? Supaya kita kenal bahwa yang kita marah itu ialah Allah. Yang kita bercanggah itu ialah Allah. Yang kita tidak puas hati itu ialah Allah. Nah, begitu. Jangan sampai kita tidak kenal. Jangan sampai kita tidak tahu. Gitu kan? Apalagi kalau kita bercakap dalam konteks ilmu tauhid, konteks akidah. Dan yang kau tidak suka hukum Allah Subhanahu wa taala itu hukum Allah, nanti kau murtad, batal imanmu, begitu maksudnya kan. Semua itu harus dijaga, dipelihara. Jadi katanya janganlah salahkan dia. Nah, sama sekali janganlah salahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun, khususnya dengan rasa dan perasaanmu. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya kan? Kau sakit gigi 1 minggu saja kau mau salahkan takdir, kau mau salahkan Allah. Nah, itu tidak wajar. Kenapa? Karena Allah kasih kau sihat belas-belas tahun sudah. Ya kan? Nah, kau susah saja kau mau salahkan Allah, kau mau marah kepada Allah. Kenapa? Allah kasih kau senang belas-belas tahun sudah. Kan? Fahamkah? Nah, kau sakit ini kau mau marahkan Allah, mau salahkan Allah, sampai kepada peringkat kau mau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang gitu kan, sakit kemudian syirik dia. Pergi jumpa dukun itu, dukun ini, dukun bilang sembelih ayam hitam, dia pelalahan intai saja ayam hitam mangkil, dicurinya sembelih. Kau perhati bahwa ayam hitam kau nanti hilang, ada orang curi. Mereka sembelih untuk buat tahyul, kan? Ada orang gitu kan? Lantaran karena dia sakit, akhirnya dia kufur kepada Allah SWT. Semua ini terkait dengan rasa dan perasaan yang salah terhadap Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mungkin menyalahkan Allah, mungkin marah kepada Allah, mungkin tidak puas hati kepada Allah SWT. Nah, mungkin bentuknya begitu. Nah, kalau dia tidak marahkan Allah, berarti dia redha kepada Allah. Semestinya dia sabar, berikhtiar dengan cara yang dibenarkan, bukan melakukan kesyirikan dan sebagainya. Itu kan, Jul? Tahu gak sila? Ini bercanggah dengan Allah SWT. Oke. Jadi janganlah salahkan dia, belajar. Ajar rasa dan perasaan kita. Nah, sekarang kita fokus sudah ya. Kalau dulu kita sebut dasar, ajar hati kita, kan? Nah, sekarang kita sebut fokus terus rasa dan perasaan kita, ajar itu. Didik rasa dan perasaan kita. Jangan kita sombong dengan Allah, jangan kita sombong dengan agama, jangan kita sombong dengan diri, dengan sesama makhluk misalnya, kan? Itu semua perlu diajar. Jika tidak, sombong saja kita. Dengan Allah kita sombong, dengan agama kita sombong, dengan sesama makhluk pun kita sombong. Masya Allah. Oke. Jika permohonanmu lambat diterima, jadi jika Allah lambat menerima permohonan kita, doa kita, permintaan kita, nah jangan kita salahkan dia. Sebaliknya apa? Sebaliknya salahkan diri kita. Kenapa? Karena kita baru baik 3 hari. Contoh, ya kan? Contoh ya, boleh sebut contoh ya. Kita baru baik 3 hari. Nah, bertahun yang lalu kita jahat saja. Paham gak? Nah, baik 3 hari, jahatnya bertahun, terus kita mau Allah menerima permintaan kita. Wajarkah? Misalnya. Paham gak? Nah, sebab itu di sisi ahli wara, khususnya dalam ilmu tarikat, kamu orang belum sampai ya, boleh sebut saja.
Kata para ulama yang bercakap tentang ilmu tariqah, seseorang awam bila dia keluar dari awam, dia perlu beristighfar. Itu dalam ilmu tarikat ya, sekurangnya 70.000 kali untuk melepaskan dia daripada badi-badi kesalahan, badi-badi dosa ketika dia awam itu. Faham kan? Boleh faham kan? Nah, kamu orang boleh tengok di dalam apa? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ada sebut tentang itu. Itu orang awam Jadi ketika dia mau jadi baik, dia mau jadi bagus, mau membaguskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam konteks ilmu tarikat yang bilang tadi, dia perlu beristighfar 70.000 kali. Nah, dia selesai beristighfar 70.000 kali, bersih dia, kata para ulama, bersih dia. Nah, ketika itu dia minta perkenan saja Allah Subhanahu wa taala doa. Faham tak? Atau nah, dia tidak mampu buat 70.000 kali. Jadi dia sikit-sikit saja. Satu hari mungkin 100, satu hari mungkin 100. Nah, ketika itu semakin dia beristighfar, semakin bersih dia, semakin bersih dia sehingga sampai beberapa jarak masa, nah Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa. Nah, itu yang kita bilang antara lain ta'alluq masa. Faham enggak? Nah, sekarang kita minta doa, Allah pun, bukan Allah tidak memperkenankannya, bukan Allah tidak mendengarnya. Tapi doa kita barangkali mau sampai ke hadarat Allah Subhanahu wa taala itu lambat. Mungkin. Seperti mana kata Imam Ghazali rahimahullah taala, ada hijab di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga bincang tentang hijab pada syarahan berapa? Syarahan ke-8. Kita berbincang tentang hijab. Ingatkah? Betul. Berarti ada hijab di antara kita dengan Allah. Hijab itu datang dari mana? Hijab itu datang dari kesalahan-kesalahan kita, kelalaian-kelalaian kita, dosa-dosa kita. Nah, kemudian 3 hari kau jadi bagus, kau berdoa, ya Allah kasihlah aku kaya, ya Allah kasihlah aku kaya. Mana mungkin? Bukan tidak boleh berdoa. Paham tak? Tapi Allah memperkenankan doa kita itu menjadi lambat. Kenapa? Kerana hijab itu. Nah, ada orang yang tidak perlu berdoa pun, rezeki datang saja melimpah ruah. Okay? Itu dalam konteks rezeki. Dia tidak perlu berdoa apa, dia berjalan saja atas air. Kita mau jalan atas air, jampi dia. Nang butinang kui butiku, itu pun tidak yakin juga. Okay? Nah, ada orang yang tidak perlu jampi-jampi, tidak perlu. Bahkan Walid pernah mendengar kisah-kisah yang kali ini diakui, kebenarannya diakui oleh orang yang dekat. Nah, sembahyang maghrib dia di sini, sembahyang Isya dia di Masjidil Haram. Bahkan dia boleh kemana-mana pun. Paham tak? Nah. Itu apa kita mau bilang, dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat bumi untuknya, yang jauh menjadi dekat. Paham tak? Ya, Walid pernah berjumpa dengan orang-orang yang begitu. Antaranya ialah almarhum orang panggil Pak Tihmat Isa. Pada kami yang menjadi murid, beliau adalah waliullah. Kenapa? Nah, Walid pernah ke rumahnya pagi, sampai di rumahnya pagi. Tengah hari Walid mau pulang, dia bilang jangan, makan nasi dulu bilang. Dia bilang makan nasi dulu. Kemudian dia bilang kita makan nasi ulam petai. Walid pun terlupa pikir bahwa bukan musim petai kan. Petai kan ada musim kan. Nah, sekarang musim petai. Musim musim petai. Nah, pada waktu itu bukan musim petai. Jadi dia bilang dia panggil nama Walid, pergi cari, tengok petai. Ada pokok petai di tepi rumahnya, tengok petai. Walid pun cari mana ada petai. Cari, tidak. Memang tidak. Apalagi bukan musim petai.
Dia bilang ada satu lagi, dia bilang ada satu lagi. Ada sungguh Pak. Satu apa? Petai bilang, petai panggil, satu apa? Satu tangkai. Ada lagi satu tangkai petai, banyak buahnya. Berarti satu tangkai dia bilang ada itu ada sungguh. Oke, Walid kait satu tangkai, bawa. Sembang, petang sudah. Lepas makan nasi tengah hari, lepas solat, pukul 2:30 makan nasi, lepas itu sembang, dia petang sudah. Walid mau pulang, dia bilang jangan pulang. Jangan pulang. Cuaca tidak bagus begini. Oke, Walid pun tidak pulang, betul. Guru bilang jangan pulang. Tidur di sana, di pondok. Nah, besok pagi-pagi ada lagi aktiviti tolong guru begitu begini. Sampai tengah hari. Dia bilang mau pulang tengah hari. Jangan pulang, makan nasi dulu bilang. Nah, ketika Walid duduk, datang orang lain pula. Menziarahi guru. Nah, orang lain pun mau pulang. Dia bilang jangan pulang, makan nasi dulu juga. Dia diajak makan nasi. Dibilang pada orang bukan Walid, orang lain, orang yang tamu yang kedua itu. Kita makan nasi ulam petai. Bilang. Jadi Walid susah hati sudah, di mana mau ambil petai. Kemarin itu saja yang ada. Itu pun cari sudah, tapi dia bilang ada sungguh. Sekarang dia bilang dengan orang ini mau makan petai pula. Walid susah hati sudah, mau ambil di mana. Sebab Walid tahu sekejap lagi Walid yang kena cari. Terus dia cakap, kau pergi ambil petai pokok. Walid pun bilang, mana ada. Tak ada sudah. Dia bilang ada, kau pergilah, ada. Nah, Walid pun turun pergi, cari. Memang ada satu lagi tangkai. Kau nampak kan? Nah, ini antara pelajaran yang Walid kutip daripada orang-orang yang hubungannya sangat bagus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham tak? Jadi memang ada petai, makan petai, Walid pun tumpah makan sama. Tapi dalam kepala Walid kemarin saja aku cari tiada. Petai ini pun hantu juga. Sebenarnya bukan petai hantu. Barokahnya. Dia mau, maka terjadi. Paham tak? Kau orang buka di mana? Buka muka surat 49. Buka kitab masing-masing, muka surat 49 lah tengok. Yang jauh ini. Nah, baca. Kejap, baca di mana? Baca di muka surat 49 itu ya. Nah, Walid baca kasih kamu orang paragraf itu. Perhati ya. Kasihanilah diri kamu itu dan gunakanlah segala daya dan upaya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah apa sahaja yang diberi Allah kepada kamu seperti ilmu, akal, kepercayaan dan cahaya kerohanian kamu itu untuk mengabdikan diri kepada Allah agar kamu dilingkungi cahaya yang terang benderang dan tidaklah kamu tergelap lagi dan berpegang teguhlah kepada Allah dan hukum-hukumnya dan mengembaralah kamu menuju Allah menurut aturan-aturan yang telah ditentukan Allah. Dialah yang menciptakan kamu dan memelihara kamu dan menjadikan kamu seorang manusia yang sempurna. Janganlah kamu mencari selain dari apa yang diperintahnya dan janganlah kamu katakan sesuatu itu buruk kecuali telah diharamkannya. Apabila kamu telah bersesuaian, dari situ. Apabila kamu telah bersesuaian dengan Allah dan perintahnya, maka seluruh alam akan menghambakan diri mereka kepada kamu. Nah, makin ayatnya. Apabila kamu telah bersesuaian. Ayatnya begitu kan? Nah, bersesuaian itu apa? Dengan Allah dan perintahnya. Ngam kita dengan Allah dan perintahnya. Maka seluruh alam akan menghambakan diri mereka kepada kamu. Dan apabila kamu hindarkan apa-apa yang diharamkan Allah, maka semua perkara yang tidak diingini itu akan lari dari kamu di mana sahaja kamu berada. Nah, itu yang akan berlaku.
Allah berfirman, wahai manusia, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Bila aku kata kepada sesuatu jadilah, maka jadilah ia. Patuhlah kepadaku, sehingga jika kamu katakan kepada sesuatu jadilah, maka jadilah ia. Nah, perhatikan ayat itu. Ini hadis qudsi. Perhatikan ya. Walid ulang. Wahai manusia, akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Bila aku kata kepada sesuatu jadilah, ini terkait surah Yasin. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila aku kata kepada sesuatu jadilah, maka jadilah ia. Nah, bila Allah kata jadi kepada sesuatu, maka jadilah. Patuhlah kepadaku, kata Allah, sehingga jika kamu katakan kepada sesuatu jadilah, maka jadilah ia. Nah, Allah suruh kita patuh kepadanya sampai bila kita kata kepada sesuatu jadilah, maka jadilah. Nah, itu yang berlaku Pak, yang boleh bilang tadi. Dia bilang ada petai, ada. Paham tak? Nah, ini hadis qudsi. Apa lagi? Allah juga berfirman, wahai bumi, barang siapa menghambakan dirinya kepadaku, maka berkhidmatlah kepadanya. Dan barang siapa menghambakan dirinya kepada kamu, maka susahilah dia. Demikian firman Tuhan, firman-firman Tuhan dalam sebahagian daripada kitab-kitabnya. Nah, betul kan? Paham kah? Justru itu kenapa kita mau kenapa kita tidak mau untuk menyempurnakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui rasa dan perasaan kita, gitu kan? Kenapa kita mau mungkin lah dalam konteks orang awam kita bilang tadi menyalahkan Allah, marah kepada Allah, tidak suka dan sebagainya. Kan? Nah, itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala pun mau kita mempunyai hal-hal yang seperti kita sebutkan tadi. Jelas? Okey, nah kita balik. Dan janganlah jemu meminta. Dan janganlah jemu meminta. Jadi, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan Allah jika permohonan kita lambat diterima. Nah, di sana ada hijab yang menjadi benteng-benteng doa-doa kita termakbul. Bukan Allah tidak mendengar, bahkan Allah Maha mendengar. Kan? Bukan Allah tidak menerima, bahkan Allah Maha menerima. Tapi kerana doa kita itu terhijab. Nah, berusaha untuk membebaskan diri kita daripada hijab-hijab itu. Kita belajar sudah syarahan yang ke-8. Okey. Dan janganlah jemu meminta. Begitu juga, jangan kita jemu meminta. Oleh kerana lambat Allah memperkenankannya, kita pun jemu meminta. Nah, balas sudah boring, sudah doa-doa tidak jadi, doa-doa tidak jadi. Nah, apabila datangnya jemu meminta, ketika itu musnahlah kehambaanmu. Ya, jelas kan? Apabila datang rasa perasaan jemu meminta, jemu berdoa, jemu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, nah ketika itu musnahlah kehambaanmu. Apabila musnah kehambaanmu, berarti musnahlah ubudiyahmu. Jelas kan? Apabila musnah ubudiyahmu, nah yang pertama akan rusak, akan musnah adalah agamamu. Musnah agamamu, agama pada dirimu. Nah, apabila musnah agama pada dirimu, akhirnya musnahlah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham kan? Nah, begitu. Jadi sebab itu kita perlu fahami hal ini. Perlu fahami hal ini. Menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Mau memakbulkankah, mau perkenankankah, tidak perkenankah, mau segerakah, tidak segerakah, itu hak Allah. Adapun hak kita adalah bermohon kepadanya, jangan jemu. Nah, itu jelas. Jika kamu tidak untung, katanya, janganlah jemu meminta.
Kerana sebenarnya jika kamu tidak untung, maka kamu pun tidak juga rugi. Katanya, jangan jemu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan jemu berdoa, jangan jemu bermohon. Kalau kamu tidak untung, maksud tidak untung di sini tidak dapat apa yang kau mau. Nah, kerana orang berdoa terkait dengan apa yang dia mau saja, kan? Nah, bila dia tidak mau, dia tidak berdoa. Jadi dia mau seseorang perempuan, dia pun berdoa, ya Allah, jadikanlah jadikan, gitu berdoanya, kan? Jika dia tidak mau, dia pun tidak doa apa-apa. Kita tidak mau begitu. Kita tidak mau begitu. Maksudnya apa? Kita mau menjadi keadaan apapun, kita berdoa, meminta kepada Allah SWT. Kita mau begitu, kan? Nah, itu yang diajar oleh baginda Nabi kepada kita, Pak. Betulkah? Ya. Makan ada doa, berak ada doa. Betul kan? Tidur ada doa, semuanya ada doa, Pak. Nah, kenapa doa? Nah, itu yang kita maksudkan tadi. Kita perlu sentiasa berdoa, begitu kan? Jadi berbeza dengan orang yang jika perlu baru berdoa. Nah, itu berbeza. Paham enggak? Nah, itu tidak mau yang menjadi orang yang jika perlu baru berdoa. Jika tidak, nah dia pun tidak peduli. Nah, itu ternyata menyalahi sifat ubudiyah itu sendiri. Menyalahi sifat ubudiyah itu sendiri. Nah, jangan begitu kita. Walid mengajak diri Walid dan kamu orang semua yang menjadi pelajar, yang menjadi murid. Betulkan diri kita. Nah, betulnya bermula di situ. Bermula di rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan implementasi rasa kehambaan itu antaranya adalah kita tidak jemu meminta kepada Allah. Jelas? Nah, jangan jemu meminta. Mau solat pun ada doanya, kan? Nah, apa doa mau solat? Nah, atul dulu. Apa doa mau solat? Ketika mau solat, kau baca doa apa? Apa yang kau baca? Nah, mau menikah sudah tu. Yang mau minta kau pun anakku juga, Pak. Aku takut nanti anakku pun tidak tahu, dia tidak mengajar kau. Dia pun tidak tahu juga, Pak. Mau tanya kah? Kita tanya dia tahu kah? Aku tidak mau tanya lagi, Pak, nanti dulu, Pak. Nah, apa yang kau baca mizi ketika kau mau salat? Siapa yang baca Allahumma barik lana tu? Nah, bangkil kau baca apa ketika kau mau salat bangkil? Apa doanya? Kau baca Yasin? Masya Allah. Nah, perhatikan kamu orang. Padahal penuh saja dengan doa. Jangan mau tengok cermin, ada doa. Mau pakai serban, ada doa. Mau pakai selipar, ada doanya. Semua kita dipenuhi dengan doa. Nah, itu yang penting kamu orang paham. Nah, kenapa kita dipenuhi dengan doa? Nah, kerana itu adalah nilai-nilai kehambaan. Jadi, sejajar dengan kita bilang di kitab tadi, jangan jemu minta, jangan jemu meminta kepada Allah, jangan jemu memohon kepada Allah. Nah, itu adalah sunnah. Nah, sekarang boleh tanya yang paling besar, Pak. Tengok cermin itu pun masih kecil halnya. Mau makan pun masih kecil halnya, mau tidur. Boleh tanya yang besar, salat, kau baca apa doanya ketika kau mau salat? Nah, jangan anakku tidak tahu, Pak. Nah, kita tanya Farah Izzati, anakku kan, mesti dia tahu. Dia pun mau menikah sudah. Nah, nanti kamu mau ajar anak, kamu orang macam mana?
Apa doa ketika mau mendirikan salat yang warat pada hadis Nabi SAW? Dan jangan kau bilang doa iftitah itu doa iftitah, doa dalam salat. Ini ketika kau mau mendirikan salat. Encik Dayah nak dirikan salat, Encik Dayah baca doa apa? Nak doa, nak cuba Encik Dayah baca doa tu, apa dia doanya? Ada banyak doa yang Nabi ajar, tapi salah satu kurang-kurangnya kita tahulah. Tak hafal. Itu nak semayang, bukan niat semayang. Doa yang dibaca sebelum kita mendirikan solat. Tak tahu lagi. Okey. Tengah tak tahu lagi. Siapa? Merantau kau baca doa apa? Baca kasih betul bah. Itu saja yang kau baca. Allahumma inni a'udzubika min syayatin. Kau menyalahi bahasa Arab pun kau salah, hadis Nabi pun kau salah. Kau dengar dari Walid. Kau dengar saja, kau tanya lain kali. Kau jangan dengar saja. Semua orang yang dengar perlu tanya, Walid, kenapa Walid baca itu? Nah, kamu orang punya hak, akses untuk terus bertanya Walid. Jangan nanti orang luar datang tanya baru kau kan? Nah, semua orang ingat doa ini. Hafal ya, 3 hari kemudian Walid akan tanya. Siapa yang tidak hafal dia kena belanja makan durian macam Walid belanja. Nah, tulis. Tulis dulu. Kalau tulis di mana? Belajar tulis. Tulis macam ini. Wa'udzu bika min Allahumma inni a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika min rabbi yahdurun. Okey. Ini a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika min rabbi yahdurun. Bukan zor, yahdurun. Allahumma inni a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika min rabbi an yahdurun. Nah, itu warat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang lain-lain doa pun baca juga, jangan tidak baca. Gitu kan?
Nah, ini walid merujuk kepada hal yang sangat besar namanya salat. Jadi baca doanya sebelum solat, sebelum kau angkat takbir. Nah, paling pendek, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika min rabbi an yahdurun misalnya. Itu cara. Antau kasih betul. Bukan salah kau sudah tadi. Betul sudah. Tapi kau main ciplak saja. Copy paste. Jangan copy paste. Ilmu tidak boleh copy paste. Tulis. Belajar tulisnya. Jangan bilang tidak tahu mau tulis. Mengaji pondok mau tulis Quran pun tidak tahu. Mau tulis hadis pun tidak tahu. Macam mana? Nah, cepat-cepat. Kasih siap cepat. Okey, sudah. Wah, mau tulis banyak itu saja setengah jam kan? Nah, kita mau buat minggu tulis jawi pula lepas ini. Siap sudah, Nina? Nah, kau baca dulu, kasih betul. Yang kau tulis tu, belum lagi, mau setengah jam mau tulis ini. Ya. Itulah. Dulu orang hantar pergi sekolah bercinta. Orang suruh mengaji bercinta bawa pokok ubi. Nah, inilah yang jadi. Orang hantar pergi sekolah suruh mengaji, belajar elok. Mau jadi jahat, mengintai orang perempuan. Nah, itulah jadi. Nah, sudah? Sudah kah? Aduh. Lambatnya menulis. Jadi kau boleh baca Allahumma inni atau kau boleh baca Rabbi. Ambil dari situ, a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika min rabbi an yahdurun. Kalau kau selalu membacanya, nah solat kau nanti khusyuk insya-Allah dengan izin Allah. Tidak ada yang mengganggu fikiranmu. Nah, baca Masjid Daya, boleh baca kau Masjid Daya? Tiga hari saja. 3 hari saja boleh baca insya-Allah. Nanti masuk dapur, Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin, sambil goreng ikan ke, goreng apa ke. Wa a'udzubika min rabbi an yahdurun. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika min rabbi an yahdurun. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika min rabbi an yahdurun. Nah, doa ini kau baca, ingat, hafal. Nanti kalau anak-anak kamu orang menjerit-jerit dia malam-malam hari. Tahu tak? Pernah dengar tak? Menjerit-jerit budak-budak malam hari. Terganggu saja. Menjerit-jerit, tunjuk-tunjuk bang. Begitu-begitu. Nanti anak kamu orang. Nah, baca apa ini? Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika min rabbi an yahdurun. Tiup di mukanya, tutup matanya. Terima dulu ini ilmu. Bilang aku terima. Ijazahkan pada kamu orang semua tu. Jangan anak menangis malam usung jam 3 pagi datang. Walid, anakku menangis ni. Macam mana ni, mau tidur pun tidak boleh ni. Wah, kembung perut ke apa kak? Kau tidak tahu ke anakmu kembung perut? Tepuk-tepuk, tiada kembung mah. Dia menangis kenapa? Itu yang kau perlu baca. Faham tak?
sudah. Kau mau tulis berapa banyak ni tulis satu cukup bah. Sudah. Okey. Nah, ini sebahagian daripada doa ya. Boleh bukan mau kupas tentang ini, tetapi mau kasih tahu dalam Islam, dalam agama kita penuh dengan doa-doa. Nah, kenapa penuh dengan doa? Nah, itu lambang ubudiyah, lambang kehambaan. Dan kita belajar sudah semua. Ubudiyah paling bawah. Begitu kan? Di atas kita adalah uluhiyah. Di atas uluhiyah adalah rububiyah. Nah, kita belajar semua sudah. Skillnya. Strukturnya. Okey, jadi katanya janganlah jemu meminta. Kerana sebenarnya janganlah jemu meminta kerana sebenarnya jika kamu tidak untung. Kenapa? Kenapa jangan jemu meminta? Jika kamu tidak untung, kamu pun tidak juga rugi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita tidak dapat apa yang kita mahu, yang kita hajatkan, yang kita minta, berupa benda ke apa, kita juga tidak rugi. Faham? Kenapa kita tidak rugi? Untung tidak rugi. Kerana doa-doa kita itu menjadi bahagian daripada ibadahnya kita. Nah itu. Sebab itu perlu betul. Supaya dia jadi ibadah. Nah, setiap yang namanya ibadah ada metodnya, ada kaedahnya, ada caranya, gitu kan? Nah, kita bukan boleh main hentam kromo saja. Ya. Masa nak semayang, Mesti daya nak angkat sebelum angkat takbir, sebelum Allahu Akbar tu, baca. Nabi ajar kita macam tu. Jelas tak? Jadi sebelum angkat takbir, Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin. Ada yang berpendapat sekali memadai, ada yang berpendapat 3 kali. Tak kisahlah, depends kepada masa. Dan kalau ada masa, Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika min rabbi an yahdurun 3 kali. Kalau tak ada masa, Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika min rabbi an yahdurun. Kalau tak ada masa juga sebab kita masbuk. Orang tengah sembahyang kita nak masuk. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika min rabbi an yahdurun. Memadai. Menurut fuqaha kita. Faham tu? Baru kita angkat takbir Allah. Jelas tak? Dan sejauh mana doa-doa ini penting, maka jawapannya sejauh pentingnya ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Okey. Jika permintaan kamu tidak diterima di dunia ini, nah mungkin saja apabila kita minta Allah tidak terima di dunia ini. Contoh, ya Allah, kawinkanlah aku dengan bidadari. Nah, Allah tidak terima di dunia. Nah, itu contoh. Kasih tahu contoh saja kan. Maka Allah akan memberinya di akhirat kelak. Jadi ini bermaksud ada permintaan kita yang Allah tidak terima di dunia. Itu maksudnya. Pun begitu kita tidak rugi kerana kita meminta kepada Allah. Pertama, kerana dia menjadi ibadat. Yang kedua, Allah akan menggantikannya di akhirat kelak. Nah, ini dalam ilmu Allah. Jangan ditanya, apa? Mana mungkin Allah nanti ganti, aku itu jam begini. Nah, itu ilmu Allah, kita tidak tahu. Bagaimana Allah mau ganti, itu haknya. Sedangkan umur manusia saja nanti di akhirat dihitungkan 36 saja. Semua orang lelaki. Dan dihitungkan 26 perempuan. Nah, kalau 26 itu macam mana? Macam mana? Jom, kalau umur 26, kalau orang perempuan umur 26 macam mana? Lelaki umur 36 macam mana? Lelaki kalau umur 36 sado dia. Perempuan kalau umur 26 bergetah dia. Kau tahu tak? Nah, itu di akhirat semua orang. Sila bilang, aku tidak mau umur 25, aku mau umur 15 saja. Nah, kau buat sendiri, buat syurga. 36, perempuan 26. Itu pendapat ya, itu berdasarkan pendapat ulama. Kerana ada beberapa hadis yang makam hadis pun
masih lagi dikhilafkan. Nah, pendapat itu muncul. Jadi kita tidak tahu, wallah. Jadi kalau 36 boleh pun okey lah 36. Pak Jari umur berapa Pak Jari? 40. Kalau patah balik 36 mau? Lagi sikit lagi mau? Boleh, insya-Allah Allah Taala izin mudah. Kami yang 50 ni mau sangat 36 je lah ayah haji kita kan. Mau sangat lah 36. Mau jadi umur apa? 28. Okey 28. Turun balik 2 tahun. Dia mudah ni. Berapa? 18. Masya-Allah, alhamdulillah. Allahu akbar. Nya okey berapa umur dia? 41. Kata kalau umur Masjid Ayah 50, katakanlah. Nah, di akhirat, di syurga nanti umur Masjid Ayah 26. Mau tak mau? Abang Abdul Betul. Amin. Maulah maknanya. Itulah umur syurga. Kecuali Sila saja. Dia tak mau. Dia mau 15. 26 dia tidak mau. 18. Mau 18? 18 tidak boleh. Melainkan kau buat syurga sendiri saja. Allah saja Maha tahu. Jadi itu penjelasan wali tentang apa? Maka Allah akan memberinya di akhirat kelak. Di dunia Allah tidak terima apa? Kan? Mimi berdoa, ya Allah, pertemukanlah aku dengan fairy tale. Jadi kalau fairy tale itu kekasihku, Allah SWT tidak terima di dunia ini. Tapi Mimi nanti di akhirat dapat fairy tale itu. Macam itu bang. Sofia pula berdoa, ya Allah, datangkanlah kepadaku teddy bear. Maka mamaknya pun kirim teddy bear dari sana. Allah makbul doanya di dunia. Jadi di akhirat besok dia tidak dapat teddy bear. Korea. Siapa suka Korea? Dia berdoa, ya Allah, pertemukanlah aku dengan seorang lelaki Korea, namanya Pajak Song. Mahal nama lelaki Korea kan, Pajak Song. Kalau kami Pajak Song tu di situ saja, ada tempat kami di sini nama Pajak Song. Nah, jangan mengarut Korea ke apa kah. Jangan rugi masa kemurang saja. Okey. Tapi Korea hari ini perkembangan Islamnya sangat bagus. Korea, Jepun perkembangan Islamnya sangat bagus. Cuma di Malaysia ni perkembangan Islam sangat teruk bah. Yang perempuan-perempuan mau murtad ikut Korea. Itu yang jadi masalah bah sekarang. Pelik. Kan? Okey, terus ada satu hadis, bilang Syekh, bilang mursyid kita, ada satu hadis Nabi yang menyatakan bahawa di hari kebangkitan kelak, hamba-hamba Allah akan dapati dalam bukunya catatan amal. Nah, catatan amal itu ada di dalam Quran penceritaannya kan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Sesiapa yang menerima catatan amalnya dengan fa amma man utiya kitabahu bi yamin, dengan tangan kanannya, maka mudahlah hisabnya. Gitu. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, sesiapa yang menerima catatan amal melalui belakang, yang ayat dan bilang tangan kirinya, fasawfa yad'u suburan wa yasla sa'ira, maka dia akan menghadapi hisab yang sangat-sangat payah, susah dan sebagainya. Nah, itu berkaitan dengan catatan amal memang ada di dalam Al-Quran. Okey. Sekarang Syekh kita meriwayatkan satu hadis berkaitan dengan hal itu. Jadi katanya Nabi menyatakan bahawa di hari kebangkitan kelak, yakni hari akhirat, hamba-hamba Allah akan dapati dalam bukunya, catatan amalnya, tentang perbuatan-perbuatan hamba-hambanya, bahawa ada perbuatan yang baik yang hamba itu tidak tahu. Nah, di akhirat kelak ketika melihat catatan amal, nah kita andaikan saja ya, kerana kita pun tidak tahu hakikatnya bagaimana, nanti dilihat catatan amalnya dia terkejut bah. Padahal dia tidak tahu dia pernah lakukan kebaikan itu di dunia.
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Semua banyak yang baik, Pak. Padahal dia hantu saja di dunia ini misalnya. Misalnya kan, kalau kita misal. Okey. Maka dia akan diberitahu bahawa ini adalah pertukaran. Lalu dia akan diberitahu apabila dia ta'ajub. Kalau menurut hadisnya ta'ajub, dia dalam keadaan yang terkejut begitu. Kan? Kemudian dia diberitahu oleh para malaikat bahawa kebaikan yang dia lihat dalam catatan amalnya itu adalah pertukaran untuk doanya dalam dunia ini. Jadi Allah tukar kepada kebaikan, Allah tukar kepada kebajikan yang barangkali Allah SWT tidak tunaikan permintaannya di dunia. Nah, Allah gantikannya di hari akhirat itu dengan pertukaran untuk doanya dalam dunia ini yang telah tidak ditakdirkan untuk diterima, yang mana Allah SWT tidak menerima atau tidak memakbulkan doanya ketika di dunia, permintaannya ketika di dunia. Rupa-rupanya menurut Nabi, Allah gantikan dengan kebajikan-kebajikan yang dia sendiri akan terkejut ketika melihat catatan amalnya. Masya Allah. Jadi sebab itu baca berdoa. Mau salat doa, mau berak tidak ada doa. Jadi kau jangan doa Allahumma ini ketika mau berak. Tidak ada. Yang ada ketika mau masuk ke bilik air saja. Gitu. Mana tahu kamu orang lepas ini cakap baca doa semua. Mau berak pun doa, mau kencing pun doa, mau kentut pun doa. Masya Allah. Jadi ada juga doanya. Pungut, alhamdulillah. Itu boleh, Pak. Okey. Dengan demikian, sekurang-kurangnya si hamba itu hendaklah selalu ingat kepada Allah. Dengan demikian, sekurang-kurangnya si hamba itu hendaklah selalu ingat kepada Allah. Nah, dengan apa dia mengingat kepada Allah? Nah, dengan doa. Nah, itu maksudnya. Jadi doa itu menjadi apa? Menjadi sesuatu yang menyebabkan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Mau makan, Allahumma barik lana fima. Jadi kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mau makan. Mau tidur, nah kita pun baca doa, nah kita ingat kepada Allah ketika mau tidur. Nah, mau lakukan apa pun ada doanya. Nah, kita ingat kepada Allah SWT ketika kita mau melakukan apapun yang kita maksudkan tadi. Jelas kan? Jangan duduk begitu, Pak Bizi. Kasihan kau berdiri. Kalau kau tidak larat duduk, kau berdiri. Nanti orang tengok kau ni belajar apa. Duduk macam itu. Okey. Sekurang-kurangnya si hamba itu hendaklah selalu ingat kepada Allah. Ingat dalam bahasa Arab bilang zikir. Ingat, perkataan ingat. Dalam bahasa Arab bilang zikir. Nah, Walid ajar sudah kamu orang, ada dua hal hidup kita ini. Satu namanya fikir. Dan lagi satu namanya zikir. Nah, sesiapa yang kehidupannya berjalan di atas fikir dan zikir, maka orang ini akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan pasti-pasti hubungannya bagus dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Okey. Dan berpegang teguh kepadanya. Nah, apabila kau berdoa, kau ingat Allah. Apalagi kau berpegang teguh kepadanya, kau berpegang teguh dengan Allah. Nah, orang yang berdoa, sudah tentu orang itu berpegang teguh dengan Allah. Berpegang teguh. Nah, kemarin kita bincang sudah istilah berpegang teguh. Dalam tauhidnya bilang tasdid. Dalam fiqahnya bilang niat. Dalam tasawufnya bilang rasa. Nah, itu kan? Nah, itu berpegang teguh. Dan berpegang teguh kepadanya ay Allah. Jadi bila kau berdoa dengan sendirinya kau berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala.
selain dari ingat. Nah, ingat satu hal, berpegang teguh itu satu hal. Ada banyak orang yang ingat tapi tidak berpegang teguh, ya kan? Nah, kita mau menjadi orang yang ingat dan berpegang teguh. Nah itu kan, kerana berpegang teguh itu tuntutan dalam semua syariat Allah SWT. Dalam iman, nah berpegang teguh tuntutannya tasdik. Dalam Islam, nah berpegang teguh tuntutannya niat. Dalam apa tadi, iman, Islam, ihsan, dalam ihsan, nah tuntutannya terasa. Nah, itu semua sifat berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah, datang sakit perut lagi. Dan katanya, dan bertauhid kepadanya, yang ketiga. Jadi kamu orang making, Bang. Nombor 1, hendaklah selalu ingat Allah, zikir. Nombor 2, berpegang teguh kepadanya. Nah, simpulkan semua. Tasdik, niat, rasa, dan bertauhid kepadanya. Bertauhid. Nah, bertauhid, tauhid kita belajar sudah. Bertauhid itu apa? Kesatuan iman, Islam, ihsan. Nah, itu tauhid. Nah, satukan dalam diri kita semua itu. Kan? Satukan dalam diri kita. Nah, berarti dalam diri kita itu ada iman, dalam diri kita itu ada Islam, dan dalam diri kita itu ada ihsan. Nah, itu bilang bertauhid. Jadi 3 hal di situ. Sekurang-kurangnya si hamba itu hendaklah selalu ingat kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya dan bertauhid kepadanya sambil kamu memohon kepadanya. Dan itu yang keempat, sambil memohon, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kira daripada segi strukturnya, nomor 1 ingat kepada Allah, zikir. Nomor 2 berpegang teguh kepadanya, tasdik, niat dan rasa. Nomor 3 bertauhid kepadanya. Nah, satukan iman, Islam dan ihsan dalam dirimu. Dan kemudian kau berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada ulama berpandangan jika berlaku ketiga-tiga hal itu, doamu makbul terus. Ada ulama berpandangan begitu. Nah, kau minta saja makbul. Nah, yang menjadi masalah tidak makbul ini kadang-kadang belum tentu terhimpun seperti mana yang kita sebutkan tadi. Ingat, pegangan yang teguh, tauhid. Kadang-kadang tidak berhimpun di situ, kan? Nah, tauhidnya ketika dia susah saja. Jika dia senang, hilang tauhid sudah. Nah, itu yang lazim terjadi. Paham enggak? Nah, jadi jangan berlaku kepada kita begitu. Okey. Jangan kamu meminta kepada orang lain, ai makhluk. Nah, maksud jangan di situ bukan nafi ya, bukan nafi ahkam, bukan nafi hukum, tapi jangan di situ adalah nafi adab bilangnya. Nah, kalau kau minta pada makhluk, kau tidak minta pada Allah, diburuk adabmu. Jelas kan? Nah, sama saja artinya. Kau tidak pernah berdoa mohon kepada Allah, tapi kau minta saja dengan makhluk begitu begini, nah itu buruk adabnya. Nah, jangan itu, jangan lil adab, nafi lil adab. Jangan buruk adab dengan Allah, itu maksudnya. Jangan kamu meminta kepada orang lain ai makhluk. Nah, minta dulu kepada Allah. Sebab itu doanya ada. Ada doanya. Dalam segala hal ada doanya. Nah, mohon dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mohon baru kau minta daripada makhluk. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah sakit. Dalam riwayat Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah meriwayatkan hadis Nabi SAW sakit. Lalu dia berwudu dan dia mohon kepada Allah dan berdoa. Nah, Aisyah meriwayatkan doa baginda Nabi. Nah, katanya, ya Allah, kata Nabi SAW, ya Allah, sakit itu darimu, sihat itu pun darimu. Izinkanlah kepadaku, wahai Rabb, wahai Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, untuk aku melakukan ikhtiar secara manusia. Bilang Nabi SAW dalam doanya itu, ada sedikit lagi panjang. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW menghadap Allah, minta dulu kepada Allah.
Nah, dalam permintaannya itu Nabi SAW sebut, Pak, izinkan kepadaku untuk berikhtiar secara manusia. Faham tak? Nah, itu bentuk doa Nabi. Jadi kita boleh buat saja. Sakit, solat dulu 2 rakaat. Baru kita ikhtiar dengan makhluk. Ini sakit, nampak Panadol saja. Sakit, nampak Panadol terus. Contoh. Okey. Mintalah kepada Allah, katanya. Lanjutan dari jangan kamu meminta kepada orang lain, ai makhluk, mintalah kepada Allah. Nah, ini perlu diajar kan? Perlu dilatih pada diri kita, Pak. Kita perlu latih, selalu latih supaya kita bilang tadi apa ya? Ngam dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tempat meminta hanya Allah pada dasarnya. Makhluk itu tempat ikhtiar. Bukan tempat minta, tempat ikhtiar. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Sekiranya kau mau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Nah gitu. Tapi kita istilahkan pertolongan semuanya kan? Okey. Oleh yang demikian, katanya, oleh yang demikian, siang dan malam, sihat atau sakit, waktu perang atau waktu aman, waktu senang atau waktu susah, kamu adalah berada dalam salah satu dari 2 keadaan ini. Nah, selanjutnya musannif kita, syekh kita, mursyid kita mau menerangkan manusia cuma ada dalam 2 keadaan. Keadaan yang bagus dan membaguskan hubungannya dengan Allah, dan lagi satu keadaan mungkin keadaan yang buruk dan memburukkan hubungannya dengan Allah SWT. Hanya 2 keadaan. Dan 2 keadaan ini adalah sunnatullah. Macam kita bincang sebelum ini pada dasarnya kan, dalam dasar kita. Baik, buruk, hidup, mati, syurga, neraka. Ya kan? Jadi tidak ada 3-nya, ada 2 saja. Sama ada baik atau buruk, sama ada hidup atau mati, sama ada iman atau kafir. Nah, munafik ada apa yang ketiga? Bukan, bah, munafik itu kafir juga pada hakikatnya. Nah, kan? Jadi 2. Jadi dasar itu membawa kita kepada memahami jenis manusia juga ada 2 dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jenis manusia dalam apa kita bilang tadi, dalam hal hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala juga ada 2. Satu, hubungannya baik dan membaikkannya, dan lagi satu, hubungannya buruk dan memburukkannya. Nah, kedua-dua ini kita akan bincang besok insyaallah. Nah, kata musannif, Allahu a'lam. Letih. Ada soalan kah? Tidak. Luqman boleh bagi hari apa? Itu usrah. Jangan ganggu masa Luqman. Pagi. Okey, set dalam jadual pagi. Nah, jadual pagi hari apa? Kalau dapat seminggu 2 kali jom ya. Okey. Lain ada soalan kan? Tidak ada soalan, kita mau berhenti makan. Tiada tenaga tapi makan tidak lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma hdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqimis salah.